Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini kita servis racking ya. Ini buat teman-teman juga yang mau coba-coba servis sendiri di racking ya. Sebenarnya kalau racking mah 2 tak mah servisnya gampang, nggak terlalu rumit. Ini mau servis juga karena rencananya besok mau mudik. Malam takbiran mau mudik gitu. Jadi mau coba-cobalah bersih-bersihin karburator, servis-servis ringan. Nah, karena ini basic mesinnya sehat ya. Ini kan bikin mesin dari nol. Umurnya paling baru sekitar 6 bulanan ya. Dari terakhir bikin dari nol. Jadi hanya servis-servis ringan aja. Ya buat teman-teman kalau mau belajar coba-coba servis-servis ringan ya bisa simak video ini. Untuk video cara setup buat racking ya, yang buat teman-teman mau mudik apa segala macam. Kalau video lengkapnya lihat video-video sebelumnya, tahun kemarin sama tahun-tahun sebelumnya saya udah pernah buatin ya. Karena ini motornya basicnya sehat ya teman-teman, mesin sehat, jadi servisnya servis ringan aja. Nah, untuk servis ringan di racking paling yang biasanya yang rutin di karbu tuh, bersihin karbu, cek membran, sama bersihin ini nih crackhead. Udah begitu doang. Sama filter tuh kalau teman-teman misalnya pakai filter nggak open. Nah, untuk caranya ya teman-teman, kalau mau coba-coba servis sendiri gitu, kalau karbu kan udah banyak ya tutorialnya. Head ya tinggal dibuka aja. Berarti kita buka dulu nih, ini head sama ini karbu nih. Tapi karbunya jangan dilepas dulu, lepas ininya nih corongnya. Tujuannya apa? Buat ngecek membran. Di video sebelumnya saya udah bilang ke teman-teman, kalau lu mau tahu membran lu bocor apa enggak, cek dari kompresinya. Caranya buka ininya, karet filternya, biar bisa kedengar suaranya. Nah, sekarang kita cek membrannya dulu ya teman-teman. Nah, dengan teknik ini lu tahu si membran itu bocor atau enggak, mangap atau enggak, atau ada masalah atau enggak. Catatan, ini bukan tahu membran keberatan atau membran kentengan, nggak bisa. Dengan teknik ini lu nggak bisa tahu membran lu keberatan atau membran kentengan. Dengan teknik ini nggak bisa. Cuman kalau untuk cari kebocoran, untuk ngecek kebocoran bisa. Jadi lu tahu kapan waktunya lu harus nyetel membran. Piston di atas, turunin ke bawah, kan gerak piston naik turun ya. Kalau piston ke bawah, tekanan kompresi primer lebih tinggi dibanding atmosfer, artinya neken. Kalau piston dari TMB naik ke atas, di bawah kompresi primer dia lebih rendah dibanding atmosfer, artinya ngisep. Nah, kalau ngisep bunyi ya, jadi bunyinya harus satu arah, nggak boleh dua arah. Kalau bunyi dua arah membran lu bocor. Jadi bunyinya harus dari piston dari TMB ke TMA aja. TMA ke bawah nggak boleh bunyi, ke TMB-in. Nih lihat nih, gampang garpu tala ini kan di atas tuh, saya sejajar dengan ini nih, top nih, turun ke bawah. Nah, putar ke atas, harus bunyi karbunya. Di sini nih suaranya nih. Nah, bunyi kan, balikin ke sana, harus nggak bunyi. Kalau bunyi bocor membrannya. Nah, nggak ada tuh, bunyi di sini doang, di kompresi tuh, bunyi karbu doang. Tapi ketika ini di pistonnya gue banting ke bawah, artinya kan dia neken, nggak bunyi, nggak ada yang bocor berarti. Satu arah. Kalau bunyi dua arah, bocor membran lu. Udah dipastiin bocor. Itu cara ngeceknya. Sekarang kan lu jadi tahu, jadi pada pinter sekarang tahu kapan lu harus nyetel membran. Tapi awas ya, saya info lagi, teknik ini nggak bisa tahu lidah lu kentengan atau lidah lu keberatan, nggak bisa. Maksudnya kalau lu mau ngeberatin membran atau ngentengin membran ya lu harus buka. Kalau cuma mau tahu bocor, teknik begini udah cukup. Nah, untuk membran saat ini kan karena ini masih baru ya, nggak ada masalah, jadi nggak ada yang bocor ya, nggak usah saya bongkar, saya nggak akan nyetel membrannya. Nah, sekarang ngecek kompresi bawah ya teman-teman. Jangan ketipu juga dengan membran. Misalnya membran aman, nggak bunyi, taunya kompresi primer lu bocor. Kalau kompresi primer lu bocor ya, di sini nggak ada suaranya, mirip-mirip kayak membran rapat. Nah, untuk cara ceknya, mumpung sekalian buka head, putar aja magnetnya. Ini share ke atas nih. Ketika kalau gue banting ke bawah, turun ke bawah, otomatis kan di bawah neken, nunggu lubang transfer kebuka, baru tekanan keluar. Dengerin sama lu, kenceng nggak suaranya, padat nggak suaranya, putar ke bawah. Nah, dengerin kan beg. Kalau misalnya lu banding ke bawah, lu putar dari TMA ke bawah,
suaranya kecil, coba cek tuh seal kulkasnya. Biasanya pada bocor seal kiri atau seal kanannya. Bisa begini nih, pakai tisu. Minimal kalau si tekanan bisa ngebuang tisu aja. Harusnya sih kalau yang normal mampu. Tuh, buang. Tapi di sini ada tekanan. Nah, kalau misalnya ini lemas, kompresi lu lemas, lu putar ini kencang juga tetap lemas. Periksa seal kiri, seal kanan, o-ring sama bosil. Soalnya kalau kompresi primer ngaruh ke power, ngaruh ke tenaga mesin. Nah, sekarang bersihin ini ya, teman-teman, head. Nih, lihat nih headnya nih. Ini 6 bulan baru buka head. Pembakarannya tuh mesin. Tuh, lihat. Hasil pembakarannya tuh. Si hijau ini sekitar 6 bulan, titik ngumpul karak di tengah pinggir-pinggirnya tipis. Ini apa ini motor? Ini kebasahan atau kekeringan? Ini 2 tak. Ini artinya panas, kekeringan motornya. Tapi tahu di sininya kerak. Iya, ini 2 tak, bukan 4 tak. Tahu dari mana ini kekeringan? Pertama motor dipakai. Feelingnya juga udah beda. Ini kan motor video saya sebelumnya kan pilotnya kan ini kurang. Jadi motor awalnya ini harus dibekap dulu baru bisa hidup gitu. Ini lihat headnya. Tuh, ini headnya belum pernah dibersihin. Tuh head, tuh businya. Bersih kan? Tapi di sininya panas. Di sininya kerak ngumpul di tengah. Artinya ini mesin terlalu kering. Kurang basah. Kalau lihat dari head sama piston, awas teman-teman jangan kebalik ya. Indikasinya bukan hanya kerak. Kalau di 2 tak, kalau di 4 tak mungkin agak simpel ya. Di sini kerak, motor kebasahan, kebanyakan bensin gitu. Di 2 tak enggak begitu di 2 tak. Contohnya kerak begini nih. Nah, ini kan kalau misalnya kalau kita nggak biasa tahu dengan 2 tak, lihat di sini kerak, oh ini motor kebasahan nih, turunin spuiernya. Ini motor gua turunin spuiernya, bubar mesinnya. Ini pilotnya kan 45, pilot 45 main jetnya 220, motornya portingan. Kalau gua turunin berantakan mesinnya. Ini yang bikin kering di mana? Di bawah, bukan di atas. Kenapa? Karena kalau di bawah itu identikan kita bawa motornya kan pelan, nggak pernah ngebut. Bukan di atas. Kalau kering di atas mah rontok mesinnya. Atas mah aman segini. Ini kan pilot 45 main jet 220 kan oktan tinggi. Bukan pertalit. Ini yang bikin gosong di sini di share, kekeringan, pilotnya kurang, harus gua naikin lagi. Cuman kan KTC mentoknya cuman 45. Jadi harus dirojok. Yang udah pakai pilot paling gede ini. Tuh headnya tuh, bersih kan headnya. Kalau motor real, motor murni kebasahan, di sini kerak nih. Busi hitam. Tuh lihat teman-teman, busi bersih kan. Businya tuh. Ini motor kekeringan di bawah, yang bikin kerak ini putaran bawah di pilotnya. Awas jangan salah deteksi buat teman-teman. Bedain kerak 4 tak dan kerak 2 tak. Nah, sekarang tinggal dibersihin ya teman-teman. Untuk kepala sehat tinggal dibersihkan aja. Nah, kalau bersihin seher nih, nah, buat pemula nih, buat kadang saya pernah dapet konsumen. Ente kalau bersihin ini kepala seher jangan terlalu semangat. Maksudnya jangan terlalu semangat apa? Jangan dibuka bloknya. Blok dibuka terus dibersihin sampai bening. Misalnya nih seher nih. Ini kan seher pada hitam tuh ya, pinggir-pinggirnya tuh ya. Lu terlalu semangat tuh lu ngebersihinnya. Udah ini dibersihin sampai bening, bloknya diangkat, ininya diamplasin, gini. Pokoknya sampai bersih kayak baru aja. Pas dipasang apa? Berisik motornya. Iya, ini kan kerak-kerak ini kalau misalnya lu amplas ya, jadi nambah oblak, apalagi di sini nih di ring-ring seher nih. Tuh. Kalau bersihin kepalanya aja. Kalau servis harian mah, kecuali servis berat, nggak usah sampai ke bawah-bawah, nggak perlu sampai angkat blok. Percaya deh kalau di 2 tak ya nggak bagus lu sering angkat blok. Si mesinnya malah berisik. Apalagi kalau misalnya lu bersihin sampai sehernya sampai bener-bener semangat gitu. Wah, lu amplasin gini dipasang ker mesinnya. Udah nggak perlu, kepalanya aja lu bersihin. Sama head. Nah, kalau head tuh lihat teman-teman tuh head. Nggak ada bekas lem. Masuk di packing.
packing nggak ada bekas rem ya. Enaknya apa? Nggak capek. Lu mau masang, lu tinggal pasang lagi. Kalau packing racking, lu bisa pasang berkali-kali. Asal syaratnya satu, jangan dilem. Yang bikin rusak packing itu dilem. Kenapa? Kalau di sini penuh lem, lu harus ngamplas kan. Nah, harus ngamplas. Kalau diamplas sedikit banyak, ya namanya diamplas pasti berkurang. Nah kalau begini nih, packing nih, lu dari baru, lu beli, lu langsung pasang tanpa amplas. Lu bongkar, lu pasang lagi, aman di mesinnya tuh, nggak ada bekas lem, bersih. Lu lihat head nggak ada. Nah, pertama buat head yang pakai nut tipis kayak gini nih, yang ada nutnya tapi tipis gitu. Ini kalau misalnya ada lem kan di sini kan ada noda ya, ada bekas, lu harus ngamplas, pegal jadinya. Lama-lama head lu bisa miring. Cukup semprot aja pakai karbu cleaner. Jadi hindarin lem selama lu pakai packing asli, bloknya rata, ininya rata, udah gas, nggak usah pakai lem, nggak bakal bocor, jamin. Nah, selanjutnya nih teman-teman ya, tambahan nih buat yang teman-teman pakai filter. Nih cek nih area ini nih, kalau misalnya ente servis nih, ini pas dibelokan ini nih, di busanya mah malah kadang suka bersih. Nih, dibelokan ini nih, pas belokan filter itu kan menyempit. Nah, itu lemahnya pakai filter racking tuh di sini, dibelokan ini nih. Nah, kalau itu biasanya, apalagi kalau membran lu nggak sehat, terus settingannya ngaco, misalnya spuyernya nggak pas gitu ya, biasanya di sini lumpur semua nih ya, karena si bensin keluar gitu. Oh begitu. Kalau membran bocor kan si bensin kadang balik lagi ke sana. Cek di sini ya nih. Kalau di sini penuh lumpur, penuh kerak ya, lu mau nggak mau lu harus bersihinnya nggak usah turun, buka aja akinya, cabut dari baut-bautnya, lepas, bersihin daerah itunya. Nah, kalau untuk ini enggak, karena ini kan masih pada baru ya semua, jadi insya Allah aman. Nah, tinggal mau bersihin karbu aja. Kalau bersihin karbu mah nggak perlu dibuatin videonya, semua teman-teman juga pasti bisa bersihin karbu mah. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalau mesin lu sehat ya paling gear doang, paling gear, penyesuaian di gear. Itu juga kalau misalnya kalau terpaksa, misal ente tinggal di daerah Jakarta ya, yang stop and go. Kalau Jakarta gitu kan jarang banget pakai gear berat ya. Jakarta bentar-bentar macet ngapain pakai gear berat kan. Rata-rata gearnya enteng-enteng, jadi ngejar langkah motor, ngejar cepet tat. Nah, misalnya lu mudiknya ke Jawa atau lewat Pantura ya, nggak ada salahnya lu beratin gear aja, beratin, turunin ke yang belakang satu atau dua mata, tapi lihat power mesinnya dulu ya. Jangan sampai motor power mesinnya kagak ada, gearnya lu beratin, yang ada motornya ngelamun, motor masuk ke 5 jatuh motor RPM-nya. Kalau gear sih sebenarnya ya, dia lebih mending gear keberatan dibanding siem. Tahu siem? Siem itu tenaga masih ada tapi gigi habis. Kalau keberatan kalau keberatan itu tenaganya nggak ada tapi gearnya masih ada, kebalikannya. Yang bahaya itu justru siem. Kenapa? Karena kalau siem itu mesin ngejerit. Wah, jadi masuk gigi 5, wah, ngejerit minta dioper. Kan kalau ngejerit gitu kan mesin putaran tinggi terus kan. Ngejerit karena gearnya keentengan. Di trek lurus lu paksa, lu gas, lu bejek terus. Itu siem itu lebih bahaya dibanding dengan keberatan gear. Cuman jangan terlalu over berat. Tadi saya bilang yang bahaya itu siem ya. Ya memang betul yang bahaya itu siem karena mesin teriak terus. Cuman kalau lu beratin gear, lu harus ngaca sama mesinnya juga. Kalau mesin powernya pas-pasan, ya jangan banyak-banyak turun gearnya. Turun 1, maksimal 2. Jangan lupa atur lagi mata rantainya. Pokoknya tiap kali lu mainin gear, atur mata rantainya. Jadi pas. Kalau ini kebetulan ini mah enggak usah, ini mah enggak usah turun gear. Cukup lah ini. Ini warawiri harian gear. Depan 16, belakangnya 35, karena ring 18 cukup udah ngelibas Pantura. Lagian cuman sampai Indramayu, trek lurusnya nggak seberapa. 16-35 saya nggak perlu rubah apa-apa, rubah mata rantai juga saya nggak perlu, udah cukup. Nah, bersih, karbo, head, udah. Gitu doang ya teman-teman kalau untuk servis ringan mah. Nah, kalau untuk servis ringan gini mah sebenarnya kadang banyak yang salah kaprah ya. Maksudnya salah kaprah.
motor jadi enak banget gitu. Enggak, kalau namanya servis ringan mah cuma bersih-bersih doang, karena nggak ada modifikasi yang nggak ada perubahan gitu kayak motor ini gitu. Karena emang nggak ada perubahan, cuma ngebersih-bersihin aja. Rasanya juga sebelum saya ngebersihin karbu sama sebelum ngebersihin head nggak ada beda, sama aja, kecuali awalnya karbunya kotor banget, buluk banget gitu. Nah mungkin agak beda. Dan karbunya cukup bersih, nggak terlalu kotor, ya saya bersihin sampai bersih pun di motor reaksi mesin ya masih sama aja, nggak berubah. Jadi kadang ada juga soalnya konsumen datang ke sini minta servis, sampai sini ternyata kendalanya bukan hal sepele gitu, jadi hal-hal berat gitu. Kayak misalnya motor getar parah minta servis, ya mana bisa hilang motor getar parah minta servis, itu mah harus servis total, harus belah gitu. Beda kalau hal-hal kecil kayak karbu kotor, filter kotor, jadi motor kayak berat kebasahan. Nah itu kalau dengan servis ringan bisa hilang gitu, bisa lebih lega karena karbunya jadi bersih lagi, atau filternya jadi bersih lagi.